Dengan mumpung kita bertemu bersama-sama, ya ini kan sangat ya tidak mudah mempertemukan sejumlah ini. Ya mau nanti maksimalkan untuk pembahasan sejak ke depannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Panitia Halal Sekaligus Bapak Bagus Wibowo Sartono yang harus segera ke Malang. Hati-hati di jalan ya Pak Bagus ya. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Dan SPOG sebagai Ketua IKA Unif Jawa Timur untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ketua Panitianya selak kesusu. Ada acara di Malang, ditunggu sama direktur utamanya. Jadi ya harus siap. Saya atas nama Ketua IKA Undip Wilayah Provinsi Jawa Timur, pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran, kalau disebut tadi tidak boleh bapak, tidak boleh ibu, ya sedulur-sedulur semua gitu saja, baik yang muda maupun yang sepuh. Ini sudah 2 kali ini halal bihalal, yang paling sepuh itu Pak Sutoyo. Wah, itu perlu diberikan aplaus. Kalau yang sepuh saja masih menyempatkan hadir, mestinya yang muda-muda harusnya hadir. Tapi atau terbalik ya, karena yang sepuh itu tidak ada kerjaan lain. Terus yang muda itu banyak kerjaan. Jadi, contohnya Pak Ketua Panitia, Ketua Panitianya beliau kok panitia, terima kasih. Ya, kemudian saya terima kasih juga kepada panitia, ketuanya itu Mas Bagus sendiri, tapi yang paling aktif, wah ini Sri Kandi kita. Mana Sri Kandi kita? Wah, itu masih muncul-muncul. Bu Hadi Pangestu, wah itu hebat ini. Iya, berdiri. Ya, sudah itu sudah lari-lari. Kemudian terima kasih saya kepada PP Properti yang telah menyiapkan tempatnya, dan yang paling saya senang, tempatnya ini gratis. Ya, jadi kemarin hari ya SKB ya, cuma iuran nanti akan disumbangkan itu. Ya, disumbangkan, kan sekitarnya sini ada pondok pesantren, mungkin akan disumbangkan ke sana. Jadi dalam kehadiran sedulur-sedulur ini, baik yang sepuh maupun yang muda, dalam rangka silaturahmi,
Karena silaturahmi ceritanya rahasianya Pak Toyo ini adalah satu bentuk supaya awet muda, ya, awet muda. Kira-kira sing awet muda nanti siapa ya? Nah, Bu Esi, terus pokoknya kabeh Bu Esi. Sing seneng Pak Hadi. Ini gara-gara pisah ranjang, ya, Pak Hadi ini lulusan S3. Ngerti ya? Setiap Sabtu setor. Jadi awet muda. Selain kita itu awet muda, sudah waktunya silaturahmi itu juga adalah mencari teman, ya, mencari teman. Terutama yang kepala 5. Kepala 5 itu mencari teman. Kalau kepala 6 itu mencari surga. Nah, kenapa? Karena kepala 5 itu wayahe mantu, jadi golek apa? Cari besan. Syukur-syukur pertemuan begini nanti dapat besanan gitu. Kita tidak hanya curhat, saya terima kasih sekali sekarang dengan berkembangnya medsos ini ya. Medsos ini ternyata curhatnya macam-macam. Cuma kadang-kadang terlalu over sehingga saya nyetop gitu. Jadi kadang-kadang itu bahas masalah korupsi, itu. Terus akhirnya daripada nanti kalau bahas korupsi itu seudon, itu bener pora kan nggak tahu ya, sudah stop saja lah, paling indah itu stop. Sekarang bicaranya WA itu kita supaya yaitu curhat. Bojoku saiki posisi di mana ya? Dulu ceritanya bahwa Ika Undip itu sebetulnya saya sudah dengar kira-kira 20 atau 30 tahun yang lalu. Tapi saya tidak pernah hadir. Tahu-tahu begitu hadir di tempatnya Pak Jokowi langsung ditunjuk, kamu ketua panitia, ketua DPD. Waduh. Jadi ditunjuk, tapi ya alhamdulillah bahwa ada beberapa kegiatan. Saya terima kasih pada waktu pertemuan nasional di Munas di mana? Palembang. Saya prihatin karena laporan-laporan masalah pendidikan ujian mandiri itu, loh kok semuanya ketua DPD dipegang oleh DPD semua. Saya melaporkan, wah kalau di sana pendidikannya ujian mandirinya dianu kerapu gitu. Terus omong-omong, terus mungkin akhirnya diserahkanlah dari kerapu ke DPD, dan yang menjadi koordinator adalah wakil saya, Pak Heri. Nah, Pak Heri ini mungkin sudah tahu ya. Pak Heri ternyata sukses. Alhamdulillah, kalau tahun lalu itu pesertanya hanya 500, sekarang meningkat menjadi 1000 lebih. Itu ya perlu kita berikan aplaus gitu. Mudah-mudahan ini kan 2 kali. Wah, tahun depan mudah-mudahan menjadi 2000 ya. Tambah bingung. Jadi dibebani tambah banyak, tambah bingung. Tapi yang tutul-tutul di sana, yang tutul-tutul di sana itu ternyata ya tetap Ibu Hadi Pangestu. Jadi hebat. Jadi hubungan personaliannya Bu Esi itu hebat sekali. Kemudian kemarin ada yang mempertanyakan bagaimana kalau saya hanya kuliah sebentar atau keseluruhannya tidak alumnus Diponegoro. Oh boleh, karena anggota itu dibagi 3, anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Jadi ya boleh-boleh saja. Misalnya kuliah cuma 2 bulan baru mau drop out, boleh saja karena pernah kuliah yang penting. Kan? Boleh ya, asal terdaftar.
Dan tadi saya kira sudah disampaikan Mas Bagus bahwa dalam waktu dekat akan ada musyawarah daerah, karena kita sudah 4 tahun musyawarah daerah itu kita lakukan pada waktu tahun 2013. Sekarang ini sudah saatnya, dan saya sudah mendapatkan masukan dari teman-teman. Mas, ini ketua DPD itu diregenerasi yang lebih muda, ya. Karena kalau yang tua itu langkahnya kan lamban, ya. Tapi kalau yang muda itu langkahnya kan bisa lari, gitu. Ya. Kira-kira sebetulnya acaranya itu akan kita barengkan, halal bihalal sekaligus dengan musda tanggal 28 kemarin. Ternyata bahwa tanggal 28 Juli sampai tanggal 9 Agustus itu grup kita yang nomor 1 kan Pak Karwo, karena beliaunya S3-nya di Ponorogo. Ternyata pergi tindak ke Eropa, jadi tidak bisa, terpaksa nanti kita tunda, kira-kira insya Allah kita sepakati tanggal 24 Agustus, karena kita akan rame. Sehingga saya sama Mas Bagus itu diskusi bagaimana kalau dalam rangka musda itu juga kita kaitkan dengan kegiatan 17 Agustus. Tidak tahu kalau 17 Agustus nanti bisa saja nanti Bapak Ibu ini ikut lomba makan kerupuk itu. Ya, gandulan sopo sing paling akeh dapat hadiah. Saya kira nanti untuk musda kita harapkan kalau bapaknya itu bicara, ya, kita harapkan nanti Pak Karwo itu menjadi keynote speaker, bagaimana beliau akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, biasanya seperti itu. Diminta ajudannya mesti sudah menyampaikan ke saya, Pak Anto pesertanya paling tidak 150 sampai 200. Nah kalau kita hitung-hitung ini berapa nih? Ada 80 gak sih? Daftarnya soalnya 80. Karena ruangannya besar tadi ketokan. Kemarin saya sudah masuk tuh, ini ketoknya sempit ya. Oh, kursinya bisa 150 sampai 200. Nah, mungkin ini kursinya 200, jadi ini yang datang 80. Ya. Ini pengalaman musda yang 4 tahun yang lalu. Saya itu begitu tengah malam sore diberitahu Pak Karsali ajudan Bapak esok bisa rawuh ngomong kerahkan 150. Wah, pusing saya. Bicaranya 150 malam-malam gini. Saya tidak kurang akal, karena ketua IBI Ikatan Bidan Indonesia itu sahabat kerja saya, minta tolong IBI Surabaya 150 kongen teko kabeh. Akhirnya penuh gitu. Ya, itu. Mosok teko cuma harus datang gratis, dapat ilmu, gitu, dapat dapat souvenir, dapat hadiah, mesti teko. Akhirnya datang. Ya. Mungkin nanti juga sama, ya, sama musda itu sama, tidak tahu nanti strateginya. Dan sudah kita tunjuk ketuanya itu untuk sekaligus musda dan halal bihalal ini juga Mas Bagus, sudah disepakati pada waktu kita buka bersama di mana, bebek tepi sawah. Padahal orang tepi sawah ini, tepi kali. Ya, Mas Bagus mungkin dibantu wakilnya Pak Heri, ya. Mudah-mudahan. Terus sekretarisnya Mas Oto, ya, Mas Oto, Mas Kosim, ini terkenal jumbunya, ya itu. Jumbo. Padahal beratnya belum 150 loh, kok sudah jumbo. Pasien saya ada yang beratnya 150 loh. Jangan takut. Masih di bawah, ya. Jadi itu kemudian kita sampaikan acara, sebetulnya ada Pak Heri kemarin
menyampaikan, Pak Anto gimana kalau ngundang Pak Mariono ya, halal bihalal. Oh kalau ngundang Pak Mariono datang harus 200, tidak bisa. Tapi kalau Pak Mariono tidak bisa hadir karena sekarang ada pelantikan ayah. Jadi di Jakarta itu keempat juga di sana. Dan kalau masalah tadi ada tower itu memang sudah munas di Semarang, kira-kira sudah 4 tahun yang lalu lah. Itu direncanakan ke depan bahwa itu sekaligus untuk pendidikan S2, S3. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga mengucapkan ini tidak apa-apa ya, selamat Idul Fitri sudah telat. Jadi kita melakukan halal bihalal dan kami atas nama pribadi dan keluarga mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau khilaf yang disengaja maupun tidak. Mudah-mudahan hari ini walaupun yang hadir 80, mudah-mudahan rame. Ada penyanyi-penyanyi yang sepuh-sepuh itu Pak Karyono itu. Nanti syukur-syukur Pak Sutoyo itu juga ke depan untuk nyanyi bersama ibu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kanto atas sambutannya. Dan ini berarti setelah ini panitia kerja keras lagi ya untuk mempersiapkan musda. Tiada henti kayaknya. Terus aja musda nanti apa lagi gitu ya. Ya, demi keguyuban kita semua IKA Undip Jawa Timur. Baik, kita memasuki acara berikutnya, tausiah dan juga doa yang akan disampaikan oleh Bapak Gubran Mutakhir. Kami persilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati IKA Undip Jawa Timur dan Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya pada siang hari ini IKA Undip Jawa Timur dapat berkumpul di Grand Dharma Husada Lagun dalam rangka halal bihalal atau silaturahim. Karena silaturahim ini sangat berat. Dalam silaturahim itu dapat mendapatkan pahala panjang umur, banyak rezeki. Itu salah daripada pahala yang akan didapatkan dalam rangka silaturahim. Dan ini juga dilakukan setelah Ramadan. Ramadan itu sekolah kita. Jadi dalam bulan Ramadan itu kita sekolah. Bagi umat Islam yang beriman itu merupakan sekolah selama 1 bulan dengan harapan untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Kemudian pada saat Syawal itu naik, artinya Syawal itu naik dan bebas dari segala makanan yang halal tentunya. Jadi naik
Tentunya bukan cuma naik sembarang, tapi imannya semakin naik. Kalau anak muda badannya semakin naik. Nah, jadi Syawal itu naik. Nah, semakin sehat, semakin beriman. Ini bulan ini ya lebih lewat sudah bulan Syawal, tapi tidak ada masalah. Bapak Ibu sekalian, jadi dengan telah naiknya kita punya iman, kemudian melakukan kegiatan silaturahim. Sila itu artinya tali, rahmi atau rahim itu kasih sayang. Jadi bertemu, tali-tali yang sudah putus tersambung kembali, dan timbullah rasa yang saling mengasihi, saling menyayangi. Dengan demikian, dengan saling mengasihi dan saling menyayangi, tentunya kita jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ada 3 hal yang menghalangi perbuatan baik. Ada 3 hal yang menghalangi kebaikan pada diri kita. Yang pertama itu adalah bohong. Padahal 1 bulan lalu kita, yang bulan Ramadan itu kita jaga mulut kita, lisan kita, karena puasa itu menahan lapar dan haus. Jadi kita jaga supaya kita tidak berkata bohong. Itu kita lakukan di bulan puasa dengan harapan bulan berikutnya kita tidak berbuat demikian. Apabila kita lakukan itu dusta atau bohong, maka kecenderungannya orang yang berbuat bohong itu akan berbuat jahat nantinya. Nah, itu kita jaga. Kalau kita sudah bohong, maka terhalangi perbuatan baik kita. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qaulan sadida. Hai orang yang beriman, berkatalah yang benar, agar kamu faqad fazal fawzan azima, mendapat kesuksesan. Jadi orang yang sukses itu jarang yang berkata bohong. Termasuk, tapi kalau Pak Dokter bohong untuk kebaikan, untuk kesehatan. Nah. Kemudian yang kedua yang menghalangi kebaikan adalah menggunjing, ngerasani, suudzon. Itu menghalangi kebaikan. Karena kalau sudah kumpul kita itu mesti ada terselip itu kalimat-kalimat itu. Ini yang bulan yang Ramadan itu kita bilang supaya puasanya diterima. Ya. Jadi yang menghalangi kebaikan yang kedua adalah istri, ngerasain, suudzon, menggunjing. Karena kalau kita sudah tidak sadar itu hampir setiap hari kita lakukan, ya. Hampir setiap kali kita lakukan perbuatan yang menggunjing ini, suudzon, ngerasain, itu hampir setiap hari. Usahakan jauhi agar kita tidak terhalangi dari perbuatan baik. Kemudian yang ketiga itu yang menghalangi
kebaikan pada diri kita adalah berkata kotor, mengumpat, membuat orang jadi sakit hati. Itu menghalangi kebaikan. Biasa kalau pertemuan-pertemuan itu di depan umum dia langsung katakan, itu sangat tidak baik, tidak pada tempatnya. Yang baik ya berdua saja, saling memberitahukan, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah di depan umum berkata seenaknya, itulah yang menghalangi kebaikan. Saya kira itu saja 3 hal yang hampir setiap hari kita lakukan, sadar maupun tidak sadar, hampir setiap hari. Supaya kita ini semua sudah, walaupun sedulu ada yang tua,